Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, Natal memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya. Dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, memulihkan artinya adalah mengembalikan, menjadikan sesuatu keadaan kembali seperti semula. Nah, kalau memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya, berarti ada saat hubungan manusia dengan sesamanya rusak. Jadi, Natal memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya yang rusak itu menjadi utuh kembali. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, konteks kita dalam kitab 1 Yohanes ini, di sini Rasul Yohanes mau menunjukkan bahwa ada guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran yang salah. Ini yang menjadi persoalan. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan tidak ada hubungannya dengan kasih terhadap sesama manusia. Dan tujuan guru-guru palsu ini adalah menghancurkan persekutuan orang percaya. Nah, itu sebabnya Rasul Yohanes mengingatkan bahwa ketika membenci saudara adalah sama dengan pendusta, sama dengan berdosa, sama dengan anak iblis. Ayat 20 jelas di sini di 1 Yohanes 4 ayat 20 menjelaskan demikian. Bahkan sama di 1 Yohanes 3 ayat 10 juga memberikan pandangan bahwa membenci saudara adalah pendusta, sama dengan berdosa, sama dengan anak iblis. Nah, Rasul Yohanes juga mau mengingatkan bahwa siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ayatnya yang ke-21, 1 Yohanes pasal 4 ayat 21, bahkan 1 Yohanes 3 ayat 14 juga menunjukkan demikian. Dan Rasul Yohanes juga mengingatkan bahwa mengasihi harus dengan perbuatan, bukan hanya dalam perkataan, tetapi harus dalam kebenaran dan dengan standar Allah, dengan standar kebenaran itu. 1 Yohanes 3 ayat 18 menunjukkan demikian. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara memulihkan hubungan dengan sesama? Yaitu caranya adalah meneladani Kristus. Seperti apa teladan Kristus? Teladan Kristus adalah mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, Kristus demi mengutamakan manusia, Yesus rela meninggalkan tahtanya, kerajaannya, dan menjadi manusia. Lahir di kandang domba dan mati di kayu salib, supaya manusia ditebus dari dosa-dosanya dan diselamatkan. Nah, sifat Kristus seperti inilah seharusnya dimiliki oleh setiap orang dalam hubungannya dengan sesama. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Teladan Kristus juga adalah memiliki kerendahan hati. Kristus memiliki segala-galanya, namun dengan kerendahan hati ia mengosongkan semuanya itu. Bertindak seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Dia rela lahir di kandang domba, bukan di istana. Nah, kerendahan hati Kristus ini harus dimiliki setiap orang dalam hubungannya dengan sesama. Nah, teladan yang lain juga yang ditunjukkan oleh Yesus adalah harus memiliki kerelaan untuk berkorban. Di sini Yesus rela mengorbankan dirinya, lahir di kandang domba, mati di kayu salib, bagi kepentingan manusia yang berdosa, yang seharusnya menerima murka Allah sebagai hukuman dosa yang manusia perbuat.
Jadi jiwa pengorbanan Yesus yang seperti inilah juga yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang dalam hubungannya dengan sesama. Karena itu intinya berarti di sini mari mengampuni dimulai dari diri kita. Kita harus mampu mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita harus mampu memiliki kerendahan hati. Kita harus mampu memiliki kerelaan untuk berkorban. Dengan demikian, pemulihan hubungan antara kita dengan sesama kita, dengan orang lain akan terjadi. Oleh karena itu mari dalam Natal ini, karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Yesus, lebih dahulu diampuni oleh Yesus, maka kasihilah dan ampunilah sesama kita. Ampunilah orang lain, seberapapun parahnya luka batin kita, sakit hati kita, kekecewaan kita, ampunilah sesama kita. Jangan mau dikuasai kepahitan hati. Kalau kita dikuasai kepahitan hati, kita sedang bermasalah dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita dikuasai kepahitan hati, kita rugi sendiri. Kenapa? Karena kita menyimpan amarah, kita menyimpan dendam, kita menyimpan kebencian. Padahal orang lain di sana hidup tenang saja, bahagia, tersenyum, tertawa menjalani hidupnya secara normal, tenang. Kita kepahitan hati juga kita merusak diri kita sendiri. Kenapa? Karena amarah, dendam, kebencian yang kita bawa setiap hari tanpa kita sadari merusak diri kita. Karena itu menjadi buah pikiran terus yang membawa kita sampai pada tingkat stres. Bahkan puncaknya mungkin kita akan jatuh sakit, dan setelah jatuh sakit apa yang terjadi? Bisa saja membawa kita untuk meninggal. Nah, oleh karena itu jangan dikuasai kepahitan hati. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, Roh Kudus hadir dalam hati kita. Mintalah kekuatan kepadanya supaya kita dimampukan untuk mengampuni. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari kita saling memaafkan, kita saling mengampuni, dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang terlebih dahulu meminta maaf, kita yang terlebih dahulu meminta ampun terhadap sesama kita. Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, suami dengan istri, istri dengan mertua, suami dengan mertua, anak dengan orang tua, anak dengan anak, saudara bersaudara, mari kita saling meminta maaf satu dengan yang lain. Dalam jemaat sama, mari antara anggota jemaat, pelayan-pelayan Tuhan dengan jemaat, antara pelayan-pelayan Tuhan dengan pelayan-pelayan Tuhan, jemaat dengan jemaat, mari kita saling meminta maaf dimulai dari diri kita sendiri. Bahkan dalam masyarakat juga, dengan sesama kita, mari kita saling meminta maaf, mendahului saling meminta maaf satu dengan yang lain. Dengan demikian, hubungan kita dengan sesama menjadi harmonis, indah, dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Ajar kami untuk memaknai Natal ini, bahwa Natal juga memulihkan hubungan kami dengan sesama kami. Di mana mari kami menyadari kami yang memulai, untuk kami mengampuni, untuk kami memaafkan. Sekalipun mungkin Tuhan, kami tidak bersalah. Tetapi dengan kami memulainya, meminta maaf, maka sesungguhnya pemulihan akan terjadi antara kami dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat mempraktikkan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.